Sehabis lebaran kemarin, saya di-spam sama distributor DTG nih sob, yaitu dikirimin cooler dari Gamdias, mulai dari yang kecil sampai yang gede. Tentu aja saya akan bahas dan review semua cooler yang ada di sini. Tapi ya, kita mulai dari yang kecil dulu kali ya. Dari si ini nih, Gamdias E1 210 Lite. Cooler ini merupakan cooler murah meriah pengganti stok cooler aja sob, bukan cooler yang gimana spesial. Saya sudah beberapa kali juga review cooler-cooler seperti ini. Dalam paket pembelian juga sama, hampir tidak ada beda dengan cooler lain di kelas ini. Kita dapat coolernya itu sendiri, yang ternyata bahannya ini sedikit lebih baik ya daripada cooler-cooler 9 cm yang pernah saya pegang sebelumnya. Tingginya ini di sekitar 127 mm BTW. Lalu ada bracket all-in-one, dan satu buah termopasta saus. Jadi, cooler dari Gamdias Boreas E1 ini masih menggunakan sistem klip atau jepit-jepitan ya, sebagai penguncinya. Ini sih biasa banget kita temuin di cooler ukuran 9 cm. Tentunya dengan dua buah heat pipe juga. Jujur saya juga agak bingung nih mau bahas apa lagi dari cooler ini, karena emang semuanya standar banget. Termasuk pada bagian kabelnya juga yang standar 3 pin. Dan fan-nya ini RGB fix ya, gak bisa diubah maupun dimatiin. Satu hal yang bikin saya kaget, yaitu proses pemasangannya pada cooler ini sob. Entah kenapa, biasanya cooler jepit itu kan susah ya, kita harus neken banget baru bisa kepasang. Tapi si Gamdias E1 ini kok kayak mudah gitu ya, gak perlu pakai tenaga dalam, dia udah keklip. Dalam hati saya, wow, amazing. Kok bisa gini? Kok gampang? Ya, saking anehnya aja sih, baru nemu cooler murah jepit kayak gini tapi masangnya effortless. Kalau sisanya sih biasa-biasa aja ya sob. Daripada makin bingung mau bahas apa, mending kita langsung tes aja deh si Gamdias Boreas E1 ini. Berikut spesifikasi yang saya gunakan. Seperti biasa, akan saya lakukan pengujian singkat aja, benchmark looping 10 menit di Cinebench R23. Setelah beberapa kali saya looping, ini adalah hasil terbaik yang bisa dicapai. Skornya bisa mencapai 11.964 poin, sangat-sangat standar. Tapi yang nggak standar itu justru suhunya sob. Ternyata cooler ini belum terlalu bisa menghandle prosesor dengan 8 core seperti si Ryzen 7 3700X di sini. Suhu minimumnya ada di 40,8 derajat, sedangkan maksimalnya itu ada di sekitar 92,2 derajat Celcius. Suhu yang tinggi untuk kita gunakan saat full load. Entah kenapa suhunya bisa tinggi gini, padahal ini mode default, bukan mode OC. Jadi tidak terlalu disarankan ya buat kamu pakein cooler ini ke prosesor yang kelasnya lebih dari 6 core. Jadi kasarnya cukup untuk sekelas Ryzen 3, Intel Core i3, Ryzen 5, atau Core i5 yang standar aja. Pada pengetesan gaming yang cukup CPU bond, di sini suhunya stabil ya, rata-rata di sekitar 76 derajat Celcius. Kalau dipakai gaming sih masih aman terkendali ya, soalnya masih di bawah 90 derajat. Kalau dibandingin dengan cooler-cooler 9 cm lainnya yang saya punya, si Gamdias ini performanya yang paling kurang ya sob. Kalau kita lihat sendiri dari suhunya dia yang paling panas, yang menandakan dia emang tidak disarankan untuk prosesor dengan core yang banyak. Harusnya disandingkan dengan prosesor kelas biasa aja. Kalau dari skor sih mereka nggak terlalu beda jauh banget ya. Untuk suhu pada gaming pun masih terbilang kompetitif lah ya dengan yang lain. Tapi itu tadi, kalau dipakein full load, maka si Gamdias E1 ini masih kurang oke. Cooler dari Gamdias Boreas E1 ini punya harga di 100 ribuan aja sob. Sebuah harga yang standar sesuai dengan performanya. Tapi kalau ngelihat kompetitornya, agak sulit juga rasanya untuk si Gamdias ini bersaing di pasaran. Keunggulan satu-satunya yang saya lihat hanyalah di sistem klip atau bracket jepit-jepitannya, yang dia tuh nggak keras, nggak kayak yang lain. Jadi saat pemasangan itu dipermudah walaupun kamu seorang pemula. Tapi bicara soal performa, bukan yang terbaik sih di kelasnya. Saya ada teori liar nih soal performa si Gamdias ini. Teori ini belum tentu benar ya sob. Saya berpendapat kalau klip atau bracket jepitnya itu kurang menggigit atau kurang kenceng. Seperti yang saya sebut tadi, ini masangnya gampang kan ya. Nah, kemungkinan
Dia gampang dipasang emang karena dia nggak terlalu ngegigit si prosesornya, jadi kayak nggak maksimal nempel ke prosesornya. Tapi ya itu cuma teori liar aja sih, benar atau enggaknya saya juga kurang tahu ya. Ya, semua itu pendapat saya sob soal cooler dari Gamdias ini. Salah satu cooler yang menurut saya hanya untuk mengisi pasar cooler 9 cm aja, biar sekedar punya dari Gamdias. Nantikan video pengetesan cooler lainnya dari Gamdias ini ya, ditunggu aja. Saya pasti akan review semuanya kok, mulai dari air cooler sampai I/O water cooling. Terima kasih untuk DTG yang sudah kirimin banyak cooler untuk dites. Jos Gandos! Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian soal cooler mungil ini.